Halo guys, hari ini kita akan belajar yang namanya percabangan, dan perulangan dasar. Perulangan dasar. Apa aja percabangan itu? Kita mulai dari yang namanya if, ada namanya if, else, dan elif. Nah, sebelum itu kita perlu kenal dulu yang namanya itu variabel dan tipe data. Variabel itu apa sih? Variabel itu tempat kita menyimpan sebuah value, sebuah nilai. Misalnya, nah, contoh ya, kita run-nya gini. A sama dengan 10. Print. Kita run. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi misalnya nih, kita ganti A sama dengan int input. Masukkan lagi. Masukkan nilai A. Nah, baru kita print A. Hasilnya bakal keluar kayak ini. Oke. Misalnya kita edit nih jadi 15, maka dia keluar sesuai angka yang kita print. Jadi A di sini itu sebuah variabel tempat kita simpan sebuah value, sebuah nilai. Nah, nilai itu terserah kita masukkan berapa, tergantung apa yang kita input di sini. Nah, int di sini ini namanya itu tipe data. Tipe data. Panjangannya itu integer. Integer ini tempat kita bisa menyimpan namanya bilangan bulat. Contohnya apa? Contohnya ya seperti angka 1, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada namanya tipe data float. Nah, float ini kita nyimpan bilangan desimal atau bilangan yang ada koma-komanya seperti 4,1, 2,3. Ini dia bakal disimpan oleh tipe data float. Jadi tergantung apa yang kita masukin, value yang dia simpan itu bakal berubah juga, bakal berbeda juga. Nah, jadi contoh, misalnya ketika kita mau jalanin nih yang namanya sebuah program percabangan ya, dimana seperti tadi ada yang namanya if, elif, dan else. If ini apa sih? If ini adalah sebuah kondisi kita bilang jika, atau kita sebut sebagai kondisi 1. Kondisi 1. Nah, elif ini apa? Elif ini kita sebut sebagai jika kedua atau kondisi kedua. Jadi ketika kondisi pertama yang kita run tidak berjalan atau tidak sesuai, maka dia akan ngecek ke elif kedua. Nah, tapi di sini uniknya, elif ini kita bisa tambah sebanyak apapun yang kita mau. Jadi kita bisa aja tambahkan elif kedua, jadi jika kedua, ya, atau kita sebut ya kondisi ketiga. Kondisi 3. Kita bisa tambah lagi sampai elif ketiga, elif keempat, dan seterusnya. Dan kalau misalnya ternyata nilai yang kita cek itu tidak melewati, tidak lulus dari yang namanya if dan elif, itu ya otomatis dia terbang ke namanya else. Nah, else itu seperti namanya, translatannya kalau kita dari Inggris ke Indonesia itu artinya jika tidak. Nah, jika tidak. Jadi ya kalau if, elif semuanya dia cek dan ternyata tidak lewat semua, maka dia akan terbang ke namanya else. Else ini di luar semua kondisi yang sudah kita kasih sebelumnya di if dan elif. Nah, selanjutnya kita contohin aja nih. Kita contohin aja di test case saja. Contoh, kita masukkan A. Sini variabel kita store seperti tadi deh. Nah, misalnya input masukkan nilai A. Nah, baru kita buat nih kondisi if ya. If A modulus 2 sama dengan 0, maka print namanya genap. Nah,
else print namanya itu ganjil. Oke, maksudnya apa? Contohnya seperti ini langsung. Sorry. Nah, contohnya kayak gini. Oke, masukkan nilai A. Misalnya kita taruh ya, angkanya 4. 4 itu kan habis dibagi 2 ya. Modulus itu artinya hasil yang habis dibagi. Dia ketika angkanya habis dibagi oleh 2, maka dia akan keluar genap. Tapi kalau misalnya kita run nih, dan hasilnya misalnya kita masukkan 5 atau ganjil, maka dia keluar ganjil. Nah, terus di sini juga kita akan belajar namanya, itu tadi contoh percabangan ya, percabangan sederhana ya, sudah saya kasih contohnya. Nah, di sini kita kasih contoh perulangan sederhana. Perulangan sederhana itu gimana? Ya, sini kita pakai nama yang namanya for I in range. Nah, for I in range ini dia sebenarnya juga merupakan contoh perulangan paling sederhana ya. Ini mudah banget. Contoh misalnya kita taruh nih angka min 1, 5, 2. Oke. Sini kita print i. Nah, kenapa print i? Karena i di sini yang merupakan inti dari perulangan ini gitu. Contoh kita run ya. Nah, ini kan ketika kita masukkan hasilnya ini min 1, 5, dan 2, keluar min 1, 1, 3. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena di sini min 1 ini kita contoh kita ganti dulu variabelnya A, B, dan C. Nah, A ini A di sini itu tempat start. Angka di mana kita start. Oke. B itu N dan C itu step. Nah, jadi kalau misalnya saya ganti seperti tadi, di mana angkanya min 1, 5, dan 2, dia akan start di angka min 1, start di angka min 1, N di angka 5, dan stepnya 2. Jadi ketika di run tuh hasilnya kayak gini. Seperti tadi ya. Nah, hasilnya itu bakal keluar min 1, 1, 3. Kenapa? Sini kan kita tulisnya 5 nih. N-nya harusnya 5 dong. Kenapa keluarnya 3? Nah, di sini kita belajar namanya indexing. Index. Kita belajar namanya index. Nah, 5 di situ itu bukan angka 5, tapi indeks ke-5. Jadi ya misalnya kita mulai dari 1, 0, 1, 2, 3. Seperti tadi, dia jump dari angka ini 1 ke sini karena stepnya 2 ke 1 dan ke 3. Jadi dia bukan berhenti di angka 5 tapi indeks ke-5. Karena di sini dia mulai dari indeks pertama itu dia mulai dari min 1. Jadi stepnya itu dia berakhir di 3. Bukan di sini. Jadi bisa contoh kita ganti nih jadi 7. Kalau ya kayak mana? Maka dia kan sorry. Kita run. Nah, itu ketika indeksnya kita majuin jadi 7, dia bakal keluar dari min 1 sampai 5. Karena 5 ini itu dia di indeks ke-7-nya. Jadi bukan angka ya, guys, tapi indeks. Nah, terus selanjutnya kita contoh nih, kita mau gabungin for I in range ke dalam if dan else juga. Contoh, kita buat program seperti tadi. Input di sini kita buat if A tadi modulus 2 print print ganjil. Oke. Nah,
kalau misalnya nih seperti ini, kalau kita run, dia kan bakal keluar cuma satu kali aja. Contoh, nah seperti ini. Ketika kita run, dia kan keluar satu kali aja. Jadi ketika kita masukkan sebuah angka dan dia keluar hasilnya, maka dia sudah selesai dieksekusi. Tapi ketika kita tambahkan misalnya program ini, kita tambahkan line code ini for I in range, misalnya kita taruh 3, baru kita masukkan if dan else-nya ke dalam base program itu, maka ketika di run hasilnya kayak gini. Oke, sorry, kita masukkan ini semua ke dalam. Oke. Oke. Oke, sorry. Kita hapus dulu line ini. Kita coba run. Oke, ketika kita coba gabungkan, dia bakal ngulang terus. Nah, selama 3 kali sampai programnya berhenti eksekusi. Nah, ini contoh implementasi cara gabungin percabangan dan perulangan sederhana. Oke, kita coba run lagi misalnya. Oke, misalnya masukkan nilai A, kita masukin 78, genap kan, masukin 43, ganjil, masukin lagi 56, genap. Jadi dia bakal mengulang 3 kali. Jadi di sini kalau misalnya angka for I in range-nya kita ganti jadi 5, ganti jadi 10, dia bakal mengulang 10 kali. Tergantung berapa kali kita masukin angka di sini. Nah, itu contoh simple penggabungan for I in range dan percabangan. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar fungsi yang namanya def. Fungsi def. Fungsi def ini apa? Jadi ini sebuah fungsi untuk memanggil fungsi. Dia ibaratnya ini def ini dia seperti shortcut gitu loh. Jadi di dalam def ini kita masukkan sebuah program. Nah, ketika kita mau panggil programnya, kita tinggal panggil si def ini. Jadi kita nggak usah ketik ulang lagi semua. Kita tinggal panggil si def ini. Jadi dia terletak, def ini biasa terletak di luar program asli. Terletak di luar program asli. Fungsinya apa? Supaya bisa kita panggil sewaktu-waktu. Nah, ini terletak di luar program asli. Contoh ya. Contoh sederhananya. Ini kita paste aja. Misal. Oke, misal seperti fungsi ini. Kita def sapa sebuah nama. Nah, pesannya itu kita taruh seperti ini dan namanya bisa kita custom dan kita return lagi pesannya. Nah, hasil sapaan. Misalnya kita run. Nah, akan keluar namanya seperti ini. Jadi kita input namanya John ya. Maka keluar John. Misalnya kita ganti ini. Kita ganti input siapa yang ingin disapa.
Sapa. Siapa yang ingin disapa? Oke. Oke. Atur aja di luar ya. Oke. Clear. Terus kita sapa si A. Oke, misalnya. Nah, kira-kira kayak gini guys. Jadi di sini kita masukin dulu. Nah, string. Ini sini tipe datanya tipe data string. Sorry tadi terskip ya. Tipe data string. Nah, tipe data string ini itu menyimpan huruf. Simpan huruf. Jadi dia fleksibel gitu loh. Kita bisa simpan namanya huruf. Sini def ini di luar. Kenapa? Karena di sini kita mau manggil si def ini. Defnya siapa? Sapa. Nah, sapa di dalamnya ada sebuah nama namanya. Pesan halo, koma, kita plus nama yang dipanggil dan kita return lagi pesannya. Nah, dari sini kita input dulu siapa yang ingin kita sapa, baru kita sapa orangnya. Seperti ini programnya, ikuti aja. Jadi bisa kita run lagi contohnya. Oke, bisa kita masukin namanya lebih random. Oke, sorry, tekan enter ya. Kita run lagi. Nah, jadi dia bakal keluar. Jadi kita ibaratnya di sini kita kalau misalnya mau pakai fungsi ini, kita gak usah nulis ulang-ulang lagi. Kita cukup nulis sekali. Dan misalnya nih nanti kedepannya mau kepakai lagi di program-program lain selanjutnya, kita tinggal panggil si sapa ini. Nah, dan dia bakal nyapa nama orangnya. Nah, oke. Ini contoh. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke kombinasi, penggunaan, percabangan, perulangan, dan fungsi def. Oke, kombinasi. Nah, kombinasinya itu bakal seperti apa? Kombinasinya itu bakal seperti ini. Oke, ini kita copy dulu. Dia bakal seperti ini. Jadi sini kita bakal tulis dulu defnya seperti tadi. Fungsinya bakal kita panggil ulang-ulang. Nah, di sini saya ada ketik kan. Ini ibaratnya intronya lah. Bangunan apa yang kamu ingin hitung luasnya. Nah, di sini kita kasih pilihan 1 sampai 5. Dan di sini kita input nih. Input pilihannya. Nah, input pilihannya itu kan int integer. Jadi kita cuma bisa input angka depannya 1 sampai 5. Nah, terus kita return inputannya. Nah, kita bisa juga tulis di sini. Misalnya kita tambahin perintah yang lebih spesifik. Print cukup ketikkan angka pilihan angka bangunan pilihan Anda. Nah, bisa seperti ini. Terus ini nih, kenapa ada def kedua? Ini fungsi def kedua apa? Sesuai namanya. Di sini kita untuk ngecek pilihan. Nah, pilihan apa di sini? Ini kan 1 sampai 5 nih. Kita mau ngecek apakah yang mereka pilih itu antara 1 sampai 5. Kalau mereka pilihnya lebih dari 5 gimana? Ya, justru itu kenapa kita perlu nulis program seperti ini. Kenapa kita tulis line code seperti ini. Nah, pilihan user di sini ya kita buatlah jadi pilihan. Jadi kalau misalnya pilihan user di range 1 sampai 6. Baik lagi ini index ya. Jadi dia sampai 5 doang. Nah, dia bakal return baik lagi ke sini.
Nah, jadi sini kalau misalnya ngeceknya udah benar, dia bakal langsung masuk ke bawah, program bawah. Jadi dia ngecek beberapa kali. Nah, jadi misalnya else salah. Kalau misalnya salah gimana? Nggak valid. Ulangi, kita return. Jadi dia bakal keulang terus pertanyaannya sampai mereka memilih jawaban yang benar. Oke, nah di sini saya coba jelasin programnya ya. Di sini program ini startnya dari sini. Ini udah ditulis start program. Oke. Nah, di sini for I interest, jadi saya buat pilihannya 3 kali. Jadi setelah mereka masukkan untuk pilihan pertama, setelah mereka dapat jawaban untuk pilihan pertama, mereka masih bisa milih sampai 2-3 kali lagi. Nah, ini if dan elif ini fungsinya di sini untuk apa? Di sini untuk memasukkan rumus. Nah, ini semua rumus. Jadi contoh, bisa kita run aja ya. Nah, dia bahkan mulai seperti ini. Bangun apa kamu ingin hitung luasnya? Ketikkan angkanya. Jadi misalnya saya ketiknya itu sampai 5 ya, saya ketikkan 6. Nah, dia bakal ngulang terus. 7, 8, 9, 10. Dia bakal ngulang terus. Ngulang sampai kapan? Sampai pilihannya benar. Saya masukkan 2. Persegi panjang. Masukkan panjangnya bisa 12. Tinggi ada 3. Nah, keluar luasnya. Jadi sebenarnya cuma contoh program sederhana gitu loh. Dalam cara kita implementasi sebuah percabangan dan perulangan dan fungsi def ke dalamnya. Oke, misalnya nih, saya pindah nih builder game ke atas. Bisa kita run, dia bakal mengulang terus. Nah, oke, anggaplah saya masukin angkanya salah. 7. Oke, dia ngulang dari builder game lagi. Nah, jadi dia bakal ngulang terus. Sampai kapan? Sampai pilihan yang kita masukin itu benar. Oke. Keluar. Oke. Ini kan udah masukin sekali. Di sini kan for I interest-nya aku buat 3 ya. Jadi dia bisa menghitung sampai 13 bangunan. Misalnya layang-layang. Oke, diagonalnya berapa? Ada 3, 3, 4. Keluar. Nah, pilihan ketiga, misalnya kita hitung segitiga. 5. Tingginya. Ini random aja guys. Dia tetap bakal ngecetak ulang. Jadi ini ibaratnya seperti kalkulator. Kalkulator sederhana buat ngehitung luas bangunan. Jadi ya mungkin bisa dipakai untuk ngerjain PR simple-simple lah. Nah, jadi di sini kita udah masukin nih rumusnya di sini. Seperti yang bisa teman-teman lihat nih udah ada rumusnya. Jadi rumusnya kita input sendiri, cuman bantu menghitung seperti kalkulator. Nah, lebih kurang kayak gini deh. Contoh implementasi penggunaan percabangan, perulangan, dan fungsi def dalam suatu program sederhana.